Bapak Ibu, kita akan mengerjakan tentang refleksi kompetensi yang ada di PMM. Ada beberapa tampilan ini, Bapak Ibu silakan klik pada refleksi kompetensi. Ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu diharapkan sebelum 31 Januari 2024 untuk mengerjakan refleksi kompetensi tersebut. Yang pertama, sebagai seorang guru, saya memiliki makna hidup yang sejalan dengan prinsip moral dan agama yang saya anut. Ya, silakan diklik. Ini bisa, ini sesuai, sangat sesuai dengan kondisi kepribadian teman-teman. Selanjutnya adalah saya menerapkan ajaran moral dan agama dalam aktivitas sehari-hari sebagai seorang guru. Ada 3 jawaban juga, tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Saya jawab selalu ya, sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya saya melakukan refleksi diri untuk meningkatkan religiositas saya sebagai seorang umat beragama dan sebagai seorang guru. Silakan dijawab sesuai dengan kondisi teman-teman. Selanjutnya adalah saya berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menyusun program sekolah yang berkaitan dengan penerapan prinsip moral dan agama dalam kegiatan pembelajaran. Selalu. Kalau selalu itu berarti rutin dilakukan dan konsisten. Ya, kalau sering itu berarti rutin dilakukan namun terkadang dilakukan dan terkadang tidak, namun konsistensi yang lebih besar adalah lebih banyak frekuensi yang dilakukan. Namun tingkatannya lebih sedikit dari selalu. Saya memberikan pendampingan bagi rekan sejawat yang membutuhkan bimbingan dalam menerapkan prinsip moral dan keagamaan dalam menjalankan profesi sebagai guru, selalu. Dan seterusnya. Ketika teman-teman ingin menyimpannya dan ingin melanjutkan untuk di kemudian hari, maka teman-teman bisa klik simpan draft, ya. Jika ingin melanjutkan, maka teman-teman harus melanjutkan sampai nanti klik selanjutnya. Nah, ini teman-teman penampilan dari refleksi kompetensi yang saya miliki di PMM, ya. Ini saya sudah memulainya dan hasil refleksi saya adalah selamat, level lebih tinggi untuk pedagogik. Selanjutnya untuk kepribadian juga selamat, level lebih tinggi untuk level kepribadian. Ini hasil refleksi yang sudah saya lakukan. Selanjutnya adalah saya akan melaju ke kompetensi sosial, teman-teman ya. Coba perhatikan, mulai refleksi terlebih dahulu ya. Nanti hasil refleksinya akan kami tampilkan di sini. Nah, ini saya klik mulai. Refleksi kompetensi belum berdampak langsung ke pangkat atau jenjang profesi dan rapor pendidikan. Pastikan refleksi terkumpul sebelum 31 Januari 2024. Karena di sini saya pedagogik sudah selesai, maka tampilannya adalah pedagogik selesai, kepribadian juga selesai. Selanjutnya, mari mulai refleksi ya. Ini saya akan refleksi sosial. Saya cek dulu apakah data saya sudah benar. Kalau sudah benar, berarti saya melanjutkan. Data sudah benar. Untuk kompetensi sosial, berkomunikasi efektif dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, wali, dan masyarakat. Cuacanya asri, lumayan berangin. Ini tentang interaksi dengan yang lain. Nah, ini pantun teman-teman ya. Pantun kilat ya, Carmina. Pantun kilat. Ketika berefleksi, ini saran dari kami. Silakan teman-teman perhatikan sarannya. Jawab apa adanya, sesuai kondisi sesungguhnya. Makin jujur refleksinya, makin akurat rekomendasi belajarnya. Nah, ini tujuannya adalah teman-teman nanti akan dibantu ketika
hasil capaian levelnya masih belum memenuhi, maka teman-teman akan disarankan untuk mengikuti kelas pelatihan. Baik, saya mulai teman-teman. Ada 4 halaman ya, coba perhatikan ini. Di sosial ini ada 4 halaman, saya memulainya di halaman yang pertama. Saya senantiasa mengasah teknik komunikasi saya agar dapat menjalin interaksi yang aktif dan efektif dengan peserta didik dalam pembelajaran. Kalau saya jawab sering, maka saya mengasah komunikasi ini ada intensitas frekuensi yang lebih banyak daripada jarang, namun lebih sedikit daripada selalu, ya. Silakan teman-teman menyesuaikan dengan kondisi teman-teman sendiri. Baik. Selanjutnya adalah saya memberikan perhatian penuh saat ada warga sekolah yang menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat yang berkaitan dengan peningkatan pembelajaran. Silakan dipilih teman-teman. Saya kirim untuk memastikan bahwa jawaban saya adalah sesuai, tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Nah, ini sampai terakhir teman-teman ya. Ini kalau selesai nanti untuk satu halaman ini bisa diklik selanjutnya. Kalau teman-teman belum selesai satu halaman, tulisan selanjutnya ini belum terbuka. Nah, ketika ingin menyimpan dulu jawabannya, silakan disimpan draft, atau kalau ingin melanjutkan silakan dilanjutkan. Itu teman-teman ya. Ini beberapa pertanyaan ya. Saya mencari berbagai referensi terkait komunikasi efektif sebagai bahan perbaikan dalam merancang peningkatan strategi komunikasi yang efektif dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Apakah kita sudah mencari berbagai referensi maksudnya terkait cara komunikasi yang efektif, atau teman-teman sudah membaca buku atau komunikasi dengan teman, atau bisa saja terkait dengan komunikasi dengan peserta didik, terkait dengan komunikasi tersebut ya. Silakan, kalau dijawab sering juga tidak ada masalah. Kalau tidak pernah juga tidak ada masalah, tergantung dari kondisi teman-teman sendiri. Selanjutnya, saya bersama rekan sejawat saling memberikan umpan balik mengenai keberhasilan dan hambatan pembelajaran dalam kegiatan organisasi profesi. Ini maksudnya adalah bisa jadi dalam kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu ataupun di luar sekolah Bapak Ibu, atau terkait dengan organisasi profesi yang lain, misalnya ada MGMP ya, atau K3S. Di situ Bapak Ibu bersama rekan sejawat saling memberikan umpan balik atau tidak. Ini bisa dijawab di sini. Kalau sering silakan diklik sering, kalau selalu silakan diklik selalu, atau bahkan tidak pernah ataupun jarang. Selanjutnya adalah saya membantu rekan sejawat dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pembelajaran di lingkup organisasi profesi atau komunitas belajar lain. Ini keterlibatan Bapak Ibu dengan komunitas belajar. Apakah Bapak Ibu berperan sangat aktif, atau kurang aktif? Silakan sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan menuju ke kompetensi profesional. Mulai refleksi terlebih dahulu ya, nanti hasil refleksinya akan kami tampilkan di sini, mulai. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan di sini, ada beberapa informasi ketercapaian dari kompetensi pedagogik sudah saya selesaikan, kepribadian sudah saya selesaikan, sosial sudah saya selesaikan, sekarang saya masuk profesional. Saya cek data diri saya. Baik, kalau sudah benar, silakan klik data sudah benar.
Profesional, kita baca dulu ya. Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Dari hulu ke hilir, dari seni ke pemasaran. Ini tentang mahir dalam materi pelajaran. Ketika berefleksi, disarankan jawab apa adanya sesuai kondisi sesungguhnya. Makin jujur refleksinya, makin akurat rekomendasi belajarnya. Pastikan draft terkumpul sebelum batas waktu 31 Januari 2024. Saya klik mulai. Saya mampu menyusun alur pengetahuan serta menyajikan materi pembelajaran yang relevan dalam proses pembelajaran. Apakah saya merasa mampu, sering mampu, atau selalu mampu? Saya klik selalu ya. Selanjutnya, saya menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi ajar yang akan disampaikan agar memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Saya melakukan evaluasi mengenai efektivitas alur pembelajaran yang telah digunakan untuk merancang alur pembelajaran yang lebih efektif. Nah, ini evaluasi keefektifan alur pembelajaran. Apakah Bapak Ibu sudah pernah atau belum pernah, atau sering atau selalu melakukan evaluasi alur pembelajaran untuk merancang alur pembelajaran yang lebih efektif? Berarti ada upaya untuk kegiatan awal dan kegiatan akhir untuk merancang kegiatan awal yang selanjutnya. Ini Bapak Ibu, terkait dengan alur pembelajaran. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sendiri. Ya. Selanjutnya saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengidentifikasi konsep, urutan materi, dan pendekatan pembelajaran efektif dalam proses pembelajaran. Ini terkait dengan bisa jadi modul ajar atau RPP Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana penyajian urutan materi dari pertemuan 1, pertemuan 2, dan nanti pendekatan ini efektif dilakukan dalam proses pembelajaran agar kegiatan pembelajaran itu berhasil dan bermanfaat bagi peserta didik Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk halaman keempat dari 7 halaman terkait dengan kompetensi profesional. Di antaranya adalah saya membimbing rekan sejawat dalam menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat mengoptimalkan minat dan potensi peserta. Ya, ini terkait dengan membimbing rekan sejawat Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu membimbing rekan sejawat di sekolah ataupun di luar sekolah? Rekan sejawat membimbing itu bukan berarti dalam bentuk yang formalitas saja atau yang formal, namun informal juga bisa. Ketika Bapak Ibu dengan seorang teman sejawat atau 2 orang teman sejawat, baik dalam satu mapel ataupun dengan berbeda mapel. Kalau Bapak Ibu sering melakukan, maka silakan diklik sering. Kalau selalu dilakukan, silakan klik selalu. Kalau tidak pernah, berarti Bapak Ibu tidak pernah ada upaya untuk membimbing rekan sejawat menggunakan strategi ataupun kemampuan untuk berbagi dengan rekan sejawat tersebut. Atau jarang, kadang pernah, kadang tidak pernah. Boleh silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah saya mengidentifikasi karakteristik peserta didik penyandang disabilitas melalui komunikasi dengan orang tua dan ahli lainnya untuk memahami cara terbaik mendukung kemajuan mereka. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bukan guru inklusif, apakah juga perlu mengidentifikasi karakteristik peserta didik yang penyandang disabilitas? Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Ketika Bapak Ibu sebagai wali kelas, tentu Bapak Ibu membutuhkan dan tentu harus mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Begitu juga dengan guru mapel, karena
peserta penyandang disabilitas ketika berada di sekolah inklusif, mereka belajarnya bersama dengan anak-anak yang bukan penyandang disabilitas dalam satu kelas tersebut. Dan anak tidak belajar sendiri dengan rekan-rekan penyandang disabilitas. Tentu Bapak Ibu harus mengidentifikasi karakteristik peserta didik tersebut. Nah, apakah ini sudah pernah dilakukan atau belum, atau tidak pernah, atau sering, atau selalu? Ini Bapak Ibu sendiri yang bisa menjawab. Bapak Ibu setelah melakukan refleksi kompetensi tersebut, mari kita lihat apakah yang ada di dalam kompetensi pedagogik tersebut yang dikatakan bahwa selamat level lebih tinggi. Mengapa? Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Pedagogik, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana capaian Anda pada tahap indikator kompetensi ini? Ini ada diberikan beberapa perilaku kunci Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu sudah pada level yang lebih tinggi, Bapak Ibu masih diarahkan untuk mempertahankan capaian tersebut dengan belajar. Materi pilihan kami yang bisa Anda pelajari, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar dengan materi yang direferensi, ya. Mari kita klik ya, salah satu ya. Nih. Ini Bapak Ibu. Untuk level 5 membimbing rekan sejawat, berikut adalah ragam pelatihan yang dapat dipelajari. Bapak Ibu bisa mengikuti ini. Baik yang level tinggi maupun yang level belum melakukan capaian sesuai dengan standarnya, Bapak Ibu masih tetap diarahkan untuk belajar pada PMM. Apa saja area fokus indikator ini ya? Subindikator mari kita lihat. 1.1.1 pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Ini Bapak Ibu. Level 1, memahami pengetahuan. Pertanyaan refleksi dan contoh perilaku untuk memahami teknik dasar pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Level 1 yaitu dengan beberapa pertanyaan, apa teknik dasar pengelolaan perilaku peserta didik yang sudah saya pelajari? Contoh perilaku yang disarankan. Dan juga di sini ada yang level 2. Untuk menerapkan pengetahuan, Bapak Ibu pada level berapa tadi? Bisa dicek di sini ya. Level 3, mengevaluasi praktik dan merancang perbaikan. Level 4, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kalau level 5, membimbing rekan sejawat. Pertanyaan refleksi, apa pengetahuan dan pengalaman praktik baik yang saya bagikan terkait strategi pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit dengan guru lain? Bagaimana cara saya memberikan umpan balik konstruktif terkait strategi pengelolaan perilaku yang ditetapkan atau diterapkan oleh guru lain? Apa bentuk dukungan dan bimbingan kepada guru lain yang sudah saya lakukan dalam mengelola perilaku peserta didik yang sulit? Ini Bapak Ibu, terkait beberapa hal ya. Untuk level 5, contoh perilaku yang disarankan. Guru berbagi pengetahuan dan pengalaman praktik baik terkait strategi pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit dengan guru yang lain. Guru membimbing guru lain dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perilaku yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap strategi pengelolaan perilaku yang diterapkan oleh guru lain. Guru menginisiasi pertemuan dan diskusi ilmiah untuk guru lain mengenai pengelolaan peserta didik yang sulit. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mencapai level 5, berarti Bapak Ibu sudah berbagi praktik baik dan melakukan pembimbingan rekan sejawat Bapak Ibu ya. Kalau level 4, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bapak Ibu masih pada tahap saling bekerja sama dengan rekan sejawat, sementara level 3 masih terkait dengan mengevaluasi praktik dan merancang perbaikan.
Level 2 masih menerapkan pengetahuan. Level 1 berarti Bapak Ibu pada level memahami pengetahuan. Ini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu meskipun capaian itu capaian level yang lebih tinggi, Bapak Ibu masih diharapkan untuk mempelajari saran yang ada di level tersebut untuk memantapkan ilmu atau pengetahuan pada tahap level yang Bapak Ibu capai. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sehat selalu, sukses Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.